Setelah sampean bunuh tekeknya itu, jarak gangsal menit angkah kula badhe mendhet HP wonten mlebet sekolahan. Badhe kula foto ical. tekeknya hilang. Dia membunuh anakku. Jadi tokek yang dibunuh anak jenengan yang sedang menyerupai sebangsa tokek. Anak saya ingin seperti manusia. Anak saya tidak mengganggu. Anak saya cuma melihat teman-temannya. Kalau nggak saya bunuh karena murid aku selalu nggak bisa diajak ngomong dan ada yang mogok, selalu ada yang mogok. Cuma diajak main sama anak saya. Ya nggak boleh no, ya nggak boleh no. Mungkin anak panjenengan niatnya mau ngajak bermain, tetapi bermainnya itu malah mengganggu karena itu tempat belajar dan pada akhirnya membuat tidak nyaman orang-orang yang datang ke situ. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tempat yang kita bangun untuk memuliakan tamu-tamu kita yang datang, supaya mereka ketika datang ke Padepokan nyaman, ada tempat istirahatnya. Alhamdulillah sudah hampir jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun di Bu, Saking dopo paling asma usani Siti Katimah. Siani Siti Katimah. Nggih, monggo. Menika kula aturaken dhateng panjenengan Gus. Siap. Kula sowan tanggal 23 nika kan sempat semaput wonten mriki. Sempat datang ke sini, sempat semaput. Semaput kan wonten mriki. Pikantuk nomor swidak kalih. Oh, nomor antrian swidak 2 Nggih. 62. Nggih. Jam setengah sebelas. Kali karo apa kita. Terus jenengan pingsan, Bu. Menika sampun panjenengan doai, alhamdulillah menika ngaten Gus wonten griya nggih. Kula nika sowan mriki nembe mateni tekek. Oh, zaman datang ke sini itu baru membunuh tekek. Nyelanipun nyesek to nika. Terus dadane nyesek, terus pingsan. Terus bibar ngoten, bibar propet jahit to. Setelah sampean bunuh tekeknya itu, jarak gangsal menit angkah kula badhe mendhet HP wonten mlebet sekolahan. Badhe kula foto ical. tekeknya hilang. Ngoten lho. Lajeng
Ini kalau nggak tahu secara langsung kayaknya bohong gitu ya. Kalau umpamanya yang bercerita itu bukan yang alami, itu kalau pasti Dikira bohong. Terus ada wali muridnya juga. Waktu saya membunuh itu ada wali muridnya. Terus ada wali murid lagi datang. Nah, saya foto. Tapi udah nggak ada itunya. Tekeknya itu awalnya di mana, Bu? Di dalam kelas. Di dalam kelas. Sama lagi ngajar. Ya, kan pernah saya bilang gini, murid saya itu nangis terus toh, Gus. Terus saya bilang gini, ya alah Lin, Nduk, mbok yo aja nangis toh. Engko lek tekeke ceblok ngono piye. Lah kula dereng mingkem niku tekeke kekalih niku pun dawah. Langsung jatuh dari atap plafon tuh. Nggih. Allahu Akbar. Terus kula kan beto wangsul tukang ojek. Oh, ngoten lho. Allahu Akbar. Merinding saya. Allahu Akbar. Yang sampean omongin masuk, yang sampean omongin datang nih. Mengke dikinten kula niku bohong ngoten lho. Ya Allah, Ini nih Bu, jadi tekak itu sebenarnya dari golongan bangsa jin nih. Ini kayaknya ibu bapaknya tekak itu Bu. Jadi yang sampean bunuh itu pas anaknya. Ini keluarganya ini yang marah. Assalamualaikum. Ke sini, mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlimul. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlimul gaib. Injih, nama saya mungkin panjenengan sudah tahu saya. Jadi kenapa jenengan masuk ke dalam diri orang ini, kenapa? Ia membunuh anakku. Jadi tokek yang dibunuh anak jenengan yang sedang menyerupai sebangsa tokek. Anak saya ingin seperti manusia. Anak sampean pengen sekolah, Pak berada di sekolahan, pengen ada teman-temannya. Iya. Ya, karena anak panjenengan itu menyerupai tokek, jadi beliau juga nggak tahu kalau itu anaknya panjenengan. Yang jelas karena tokek itu mengganggu di dalam sekolah. Jadi saya mewakili dari ibu guru mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Anak saya tidak mengganggu. Anak saya cuma melihat teman-temannya. Kalau nggak saya bunuh karena murid aku selalu nggak bisa diajak ngomong dan ada yang mogok, selalu ada yang mogok. Cuma diajak main sama anak saya. Ya nggak boleh no. Terus kenapa 4 tahun terakhir ini saya kok kehabisan murid? Terus Itu TK karena saya sudah mendirikan TK itu 5 kali. Itu Kenapa karena saya gratiskan kok malah saya dibenci? Itu karena saya. Karena kamu telah membunuh anakku. Kita nggak tahu. Karena muridku selalu mogok dan mogok, setelah berdoa mesti minta pulang. mungkin anak panjenengan niatnya mau ngajak bermain, tetapi bermainnya itu malah mengganggu karena itu tempat belajar dan pada akhirnya membuat tidak nyaman orang-orang yang datang ke situ. Jadi ya memang ini bukan kesalahan dari ibunya. Karena apa? Karena panjenengan kan bermain di tempat yang salah. Apa memang sampean bertempat tinggal di situ? Dari mulai sebelum sekolahan itu dibangun sudah ada di situ. Terus yang satu jodoh
tekeknya yang satu jodoh dibawa pulang tukang ojek aku, itu berarti kamu apa enggak? Bukan. Bukan, terus siapa itu? Itu teman-teman saya, saudara saya. Oh, keluarga kamu, keluarganya dia Bu yang itu, yang dibawa itu. Sak jodoh. Satu jodoh dibawa. Kan muridku nangis. Jualan Nduk, le aja nangis sae to. Engko elek tekeke ceblok ngono piye? Iki rong mingkem tekeke sak jodoh. Ceklaknya itu jatuh. Terus tak dahi tempat sampah, tak dahi kresek dibawa pulang tukang ojekku. Terus tiap ada tokek, saya kirim ayat kursi 3 kali. Karena mengganggu Gus, maaf ya Gus. Enggak apa-apa. Maaf karena ganggu. Tokek itu gak ganggu Bu, gak ganggu dia. Dia orang penyabar tokek itu. Saya yang pelihara bertahun-tahun tokek itu Bu. Tuh ya. Betul. Iya nak, diam kamu. Saya bapakmu. Jangan macam-macam sama tokek itu. Saya keluka sedikit saya obati itu. Dia bukan penyayang hewan. Dia membunuh. Kucing itu diciptakan sama Allah semua. Ya, Iya. hati-hati sama hewan-hewan itu, ada semua itu. Ada ratunya. Iya. Kalau di sini Gus Samsudin ratunya ya. Macam-macam. Sekarang Allah. biar selesai dulu. Iya. Allah. Jangan benci, jangan hewan. Saya Iya. Semua dilindungi sama Allah. saya enggak benci. Iya. Jadi saya mewakili dari ibu guru ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ke pihak keluarga jenengan, keluarga besar panjenengan. Kalau memang panjenengan sudah berada lama di tempat itu, ya inilah sebenarnya pentingnya kita sebagai manusia itu untuk Ya. uluk salam dulu kepada suatu tempat ketika mau membangun. Kita tidak tahu ketika membangun tempat itu apakah itu sudah ada yang menempati atau tidak. Memang ya ibu tidak tahu, ya wajar lah. Makanya kita khusus orang Jawa ini terkadang kalau mau membangun sebuah tempat, terkhusus saya sendiri, itu uluk salam dulu. Ada uluk salamnya supaya yang bertempat tinggal di situ mau untuk berpindah ke tempat yang lain gitu. Nah ini masalahnya, Kabupaten. J. Masalahnya ini panjenengan sudah lama ya berada di tempat itu. Sudah sangat lama. Sebelum tempat itu dibangun gitu. Sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Kita semua ciptaan Allah. Enggak. Iya. Jangan sudah, jangan Iya, maksudnya bodoh. sebelum dibangun itu ini sudah ada di sana. Maksudnya itu Mana? bangsa gaibnya, bukan Ya. paham ya. Ya, paham. Jadi memang bangsa jin itu sering menyerupai atau sering sekali dirinya itu membentuk wujud dalam bentuk hewan. Contohnya Oke. ada beberapa jenis kucing, ada beberapa jenis ular, ada beberapa jenis tokek yang memang itu dari jelmaan dari bangsa jin. Nah jin itu bisa masuk ke dalam dimensi kita, biasanya menyerupai dalam bentuk hewan. Nah kebetulan di tempat yang jenengan tempati itu dulunya tempat beliau ini. Tempat beliau ini ya sudah di situ sebelum dibangun. Sebelum jenengan bangun, beliau ini sudah di sana, bangsa gaibnya gitu. Sudah di sana. Terus akhirnya beliau ini juga ingin bermain di situ gitu. Masalahnya ketika bermain di situ banyak anak-anak kecil yang merasa terganggu begitu. Nggih, intinya gini. Saya mewakili dari beliau. Nggih, mohon maaf kalau sampai membunuh. Karena apa? Karena beliau juga tidak tahu kalau itu kalau itu dari golongan bangsa jenengan, dipikir itu ya hewan biasa kayak gitu. Ya saya mohon maaf sama panjenengan. Tolong ya dimaafkan lah. Tolong saya minta untuk dimaafkan. Terus itu menghilang itu kemana? Sampai bawa ke alam jenengan lagi. Itu sakit atau meninggal pada akhirnya? Anak saya meninggal. Anaknya meninggal.
Terus dari kejadian itu jenengan akhirnya menyerang ibunya ini. Iya, saya mohon maaf lah ke panjenengan, karena ya ibunya ini juga kan nggak tahu kalau itu bangsa jenengan gitu. Yang beliau tahu hanya untuk melindungi murid-murid yang ada di sekolah tersebut gitu, karena ada yang terganggu dengan adanya anak jenengan di situ gitu. Ya saya mohon maaf untuk ketidaktahuan ini, dan mohon maaf atas kesalahan yang beliau lakukan terhadap keluarga besar panjenengan. Itu saya harap jenengan bisa memaafkan beliau. Karena kalaupun malah tetap nggak mau biaya. Karena kalau diterus-teruskan nanti nggak akan ada selesainya. Panjenengan terus dendam, terus sakit hati, nanti malah nggak ada selesainya. Anak jenengan sudah tenang di alam sana, sudah tenang. Kalau sampainya dendam, nanti anak sampai jadi beban lagi. Itu. Saya harap jenengan bisa memaafkan kesalahan beliau ini. Asal anak saya didoakan Minta doa yang bagaimana? supaya dia tenang di sana. Anak saya sakit, kesakitan. Insya Allah akan kita doakan. Nanti insya Allah saya akan datang ke rumah jenengan mana Bu? Rintik suruh dopo. Dokom Blitar ya, di sekolahan ya. Insya Allah nanti kita ke sana, nanti kita doakan di sana. Dari sini pun juga kita doakan. Saya minta jenengan untuk ikhlas lah dengan apa yang terjadi dengan keluarga jenengan. Toh ini juga bukan suatu hal yang kebetulan. Ini sudah takdir Allah terjadi hal semacam ini gitu. Ini kan ketidaksengajaan. Ketika tidak tahuan Ibu guru, nggih Bu. Nggih. Nggak tahu kalau itu makhluk berupa bangsa jin, yang nggak tahu gitu loh. Nggih. Sampean tahu saya ta? Saya mewakili beliau. Saya nih mewakili beliau. Mohon maaf sama pihak jenengan. Mohon maaf. Karena ini semua saya tidak membela ibu guru, juga tidak menyalahkan jenengan, itu enggak. Ya saya tahu perasaan jenengan gimana, itu saya tahu. Ya makanya saya mohon maaf. Nggih. Tolong jangan disakiti lagi ibu gurunya, kasihan. Beliau punya tanggung jawab untuk mendidik itu. Sesuatu hal yang tidak sengaja, nanti Pak insyaallah akan saya bantu doanya. Nggih. Sekarang jenengan bisa memaafkan beliau dan jenengan tidak mengganggu beliau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati Sultanu Auliya Syaikhul Qadir Jailani wa ila khususi arwahi anak dari ibu ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Allah.
Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ceritanya itu ibu itu lagi di sekolah, terus ada tokek. Gini, saya masuk, assalamualaikum kan 3 kali saya kalau memasuki kelas. Sama ngucapin dulu salam 3 kali Ya, sebelum 3 masuk ke kali. kelas. Sebelum masuk ke kelas kan mesti surat ikhlas 1 kali, gitu, 3 kali, terus kunci gemboknya saya buka, terus saya mau ambil sapu, ternyata kok ada tokek kecil, tokek kecil bersama cecak. Ala wis bene, yang penting aku nyapu. Tapi dalam benakku itu Dalam nggak benak enak, jenengan itu nggak enak, ada yang nggak enak itu. nggak enak banget, terus nyesek, kayak lewes nyesek. Ini keluar air, ini air, ini air, ini air putih bening. Terus ya Allah, duh Gusti, ya Sayyidina Jibril, Israil sing ngomong jiwaragane aku, anakku lan bojoku uga muridku, saya Fatihah 3 kali ya Gus. Setelah itu saya membetulkan semua tempat duduk, saya buka, terus wali murid 3 itu datang. Anu Bu Siti, tak saponane, enggak Mbak, wis tak saponi. Ya, enggak taunya aku mau ringgo kono enak tekeke. Ose tak giringi dhisik. Lah, kemucing sulak niku kan kula bong. Iyan sing kula nggih giring. Ten jaba terus dugi Jawi kula giles. Ada tokek dari dalam sampean suruh sampean keluar gitu, terus sampai di luar sampean pukul. Kowe golek mati apa golek urip? Lek tere golek urip ngaliyo kono tinimbang ganggu muridku terus. Sakjroning seminggu muridku ora enek sing kena diwulang, mesti nangis mogok njaluk balik muni wedi karo tekek. Tiap bunyi tekek Tiap saya bunyi ayat tekek. kursi 3 kali. Ya tak antem ayat kursi golek ganggu muridku ae. Tapi lek muni tekek langsung buyar Gus. Jadi Tak murid-muridnya pulang. itu pulang. Akhirnya tokeknya di luar sampean pukul mati. Giles Sampean giles. sange jengkel. Oke, jengkel. Terus setelah dari sini sama Gus kan saya minta dua toh. Oh, setelah giles itu terus ke sini langsung geblak pingsan itu. Iya, nyampe di sini. Karena sini sewesak gitu setelah Iya, setelah udah giles itu. nguwesek, udah nggak bisa ngomong. Terus ini yang kedua ya Gus. Oh, nanti dulu. Tadi dek sana itu giles tokeknya. Habis giles jarak itu 5 menit. dadanya saya sesak. mau ngambil HP, mau saya foto toh. Heeh. Terus itu kok nggak ada itu tokeknya udah nggak ada. Balik dalam koib. Loh, kok aneh. Aku nih, Mbah Ri, napa Bu? Tekeke nyanti. Lah tuh kok. Ya putune Mbah Juhari sing namine Anake mbok pateni. Nganu, wangsul niku nggih terus ditumuti ngoten niku, Bos. Sing namine Nisa murid kula niku. Terus malih mboten mlebet kalih dinten. Jadi setelah sampean Terus ditumuti. Nggih sing keng sekolahan niku. jadi muridnya juga ada diikutin. Tapi sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus airnya yang dari sini Enggak, kita nanti dulu. Enggak, saya lanjutkan dulu. Siap. Yang saya didoain sama Guse, yang kecil kan untuk sekolahan, Siap. yang besar kan untuk rumah. Siap. Nah, ini yang untuk rumah. Iya. Setelah yang di sekolah ini, alhamdulillah, waktu akan makan, Enggak apa-apa. TK aku nggak ada istirahat. Istirahatnya kan makan dan minum. Siap. Setelah saya kasih anak 6 itu, wong murid saya hanya 6. Saya sendiri, nggak punya pembantu. Siap. Ini mau makan, anak-anak kan waktu doa kan saya suruh sembunyi hidung, gini. Jadi nggak tahu, saya tetesi yang Yang saya bawain dari air dari sini. Ya, pokoknya minumnya saya suruh buka tempat di depan, suruh berdoa sembunyi hidung. Berdoa sembunyi itu. Ya, Allahumma barik lana itu sembunyi hidung kan. Dan ini saya tetesi yang dari sini itu, pokoknya yang kecil khusus untuk sekolahan, yang besar untuk rumah. Ini belum
habisnya kemarin. Kan saya datang ke sini kan kemarin. Iya. Tapi saya memberatkan diri untuk sholat duhur karena di tempat pendaftaran belum dibuka. Saya datang di sini, saya langsung sholat duhur. Kelamaan saya sholat duhur karena mohon maaf Gus, soalnya sunatnya sebelum duhur sama sunatnya setelah duhur itu kelamaan mungkin. Qabliyah badiahnya. Ya, terus ke tempat pendaftaran sudah ditutup nyampe nomor 83. Ya udah memang maunya Allah seperti itu. Wong saya mau ke sini aja diblondrong nih antek pasar Kademangan. Yes. Bang tekan kono aku nelpon Pak Yusak. Aku keblasok, aku ngerorong. Terus saya Pasar kesini, Suramadang. Enggak no, Kademangan situ. Yes. Saya ditelepon sama Bu Titi, tidur sini eleke sesuk. Bu Titi tetangga saya sini. Ya, kan banyak teman yang dari sini. Yes. Setelah itu saya sama masih tempat pendaftaran. Yo wes Thomas, lek sesuk aku ditangani jam piro? Jam 1, Bu. Terus tapi ibuke jam 12 harus nyampe sini. Oke. Siap. Setelah itu saya kasihkan KTP, ternyata hujannya deras. Waktu Guse lewat situ, saya nggak tahu, saya masih ngomong sama di pendaftaran. Maunya saya seandainya tahu Guse waktu akan memasuki sini kan mulai hujan toh itu. Itu mau saya kasihkan sama Guse. Iya, siap. Matur suwun. Itu setelah anu jajane umroh kula 2017. siap. Ini saya juga yang pakai, Bu. Niku mau kena. Iya. Saya suruh pakai ini. Nanti taruh aja di tempat sholatnya. Iya. Nanti ini saya pakai ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya pakai ini, Bu. Ya boleh. Ya. Ini, Bu. Pakainya gimana sih, Bu? Nah, gitu kan. Alhamdulillah. Saya dikasih ruku sama Ibu. Sholat pakai ruku saya. Terus setelah bunuh toka itu langsung sesek dadanya, Bu? Ya, langsung nyesek tapi jarak ada jeda. Terus habis disek terus ke sini. Sini langsung geblak. Di sini langsung geblak. Geblak. Mau ke sini. Lah ndek situ. Lah ya. Aku kaget loh, Bu, sampean geblak, Bu. Ya, saya Kaget nanya aku. sama santri toh. Untung saya nggak ikut pingsan, Bu. Untung saya nggak ikut pingsan. Ya nggak mungkin. Lah kaget. Tapi alhamdulillah langsung sembuh ya, Bu. Alhamdulillah. Terus saya kasih hadiah ini ya. Tadi nyampe sini tadi mau ke sini nyesek lagi. Nyesek lagi. Terus saya gini, di situ tadi saya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Mantap. Itu surat At-Taubah, Bu. Ya. Payung Rasul niku. Dengan surat itu, Gus, ini saya tertabrak. Ini jahitan 7. Wow. Ini dijahit 7. Padahal saya pakai askes sama KTP. Saya dirawat di puskesmas. Siap. Karena saya tertabrak itu di depan puskesmas Berublingi. Berublingi. 7:30 malam. Siap. Aku. Tanggal 2 April 2021. Masya Allah. Terus, Bu? Terus dibawa ke puskesmas. Setelah ini dijahit, ini juga dijahit, ini juga dijahit. Siap. Lutut ini dua-duanya juga dijahit. Setelah itu memang saya mau itu fotokopi ya Gus, mau fotokopi SK. Ternyata ada anak yang nyelonong, itu lampu merah. Siap. Yang nyelonong yang nabrak itu ternyata masih belia. Dianya ngontrak cucian sepeda motor di Keningaran. Iya. Tahun. Siap.
setelah saya dibius 3 kali nggak bisa, padahal saya tahu ini jarum ini didondomi, saya tahu. Ibu tahu. Sama perawatnya dibilang gini, "Nduk, lek mlaku ki mbok ati-ati. Lek nyabrang, heeh, nduk bathukmu." Nduk bathukmu. Mbak, oh. Kon sabar kok angel men bathuk iki ya. Lah ya. Terus setelah itu ya, Gus, Siap. ternyata yang nabrak itu kan tetap nyalami saya dengan nangis. Setiap kali sama perawat ditanya ini nanti biayanya gimana, anak yang nabrak saya itu nangis. Wis le aja nangis, sing salah ibu. Jilbabku wis ra rupa jilbab. Kenapa, Gus? Kenapa? Ini dijahit, tapi baju aku kok berat aja enggak. Ini juga enggak rusak. Kacamata lupa saya enggak saya bawa. Tertabrak itu ininya mempet, Mas. Alis sama idep iki sik teng cerowangap ning ngene kaca mripat. Enggak kena dijiko. Nah. Setelah itu kan saya orangnya dinas, jadi kan harus laporan ke dinas toh, Gus. Setelah diobati. Setelah itu saya minta rujukannya dari puskesmas untuk laporan di dinas saya. Kenapa, Gus? Di setambuknya puskesmas itu loh, nama saya dan yang nabrak saya, jam dan tanggalnya kok nggak ada. Melepaskan ini. Ternyata saya nggak boleh melepaskan ininya itu karena nama saya nggak ada. Terus saya ke puskesmas Ndoko. Ternyata di sana juga ditolak. Terus ke bidan desa tetanggaku juga ditolak. Selalu ditolak dan sekolahan. Bisa tengok sekolahnya sana ya. Ini Bu untuk Ini untuk suamiku yang diikuti Buto Ijo. siap. Sekolah nanti saya bantu untuk pendidikannya. Ini yang untuk rumah, bukul-bukulnya biar keluar semua. Siap. Ya nanti saya bantu ya Bu ya. Terus saya tak mau lagi. Siap. Mau berangkat sholat subuh. Saya lupa. Itu saya dicegat sama ular. Di belakang rumah tempat saya jalan, pintunya ya cuma itu. Jalannya ke musola itu cuma itu. Ternyata di sini saya dihadang oleh ular. Saya ke sini, ularnya ke sini. Saya ke sini, ularnya ke sini. Terus saya bilang gini, "Kowe pilih urip apa pilih mati?" Menang di sini. Ularnya menang. Diam. Terus saya balik. Enggak sama patani ya. Gini. Tak kira sama patani nih. Saya ke rumah. Tapi ke kandang. Saya cari lanjaran kacang. Dari bambu. Kepok saya tak kepok. Kepok maneh. Nah. Aduh. Setelah saya pukul, ularnya itu enggak malah mati, tapi malah nurut lanjaran pring sing tak bawa. Ternyata saya bawa ke aspalan. Tabrak ini Saya bunuh. mobil. Enggak, saya bunuh di situ. Setelah saya bunuh, lanjarannya saya buang, terus saya berangkat subuhan. Sepulang sholat subuh, ternyata ularnya itu kok welang tuh, Gus. Bukan weling. Iya saya tahu. Ya. Karena menurut saya loh itu ya, setahu saya kalau weling kan nyampe Iya saya itu. tahu. Iya. ya toh. Tapi itu hanya separuh. Siap. Nanti Terus saya balik ke rumah mau ambil HP, ya. hilang Saya lagi. foto,
4 kali nggak bisa. Nggak dipoto nggak bisa. Karena saya foto 4 kali nggak bisa, terus saya pulang, HP saya taruh, saya nyapu di halaman rumah. Siap. Di halaman rumah saya nyapu, tapi saya masih teringat oleh ular itu. Saya kembali ke ular itu, ternyata saya foto itu bisa. Bisa. Alamatnya adalah Mengwi Bali. Setelah itu, setelah saya kasihkan tahu orang tua, karena saya belum ke sini, ya toh, itu katanya, ya nunggu aja, hanya gitu jawabnya orang tua, orang pintar. Siap. Yang penting nanti. Nah, setelah itu, Gus, saya nggak dihantui oleh ini dan itu, tapi hanya keponakan saya yang ada di Bali. Itu saya bilang gini, Bud, kamu tahu alamat Mengwi Bali itu Bude belum pernah ke sana, belum mampir ke sana. Waktu ke Bali, Bude nggak ke situ. Wes deh, nggak usah diucapne lagi. Hanya bilang gitu, keponakanku yang ada di Bali. Makanya saya mohon maaf. Siap. Setelah saya dari sini, yang didoai sama Gus yang untuk rumah, ya. Setelah saya kucurkan di pintu, saya sampai sekarang belum berani ke halaman rumah, Gus. Karena saya berdiri tegak di gerbang gitu sampai 2 jam, nggak ada yang nanya. Terus katanya melihat aku itu seperti orang yang usia 83. Iya toh, Gus? Enggak, masih muda. Nah, Sini dulu, sini sayang. ya, Sini sayang. Ini beliau yang penting dibantu dulu. ya. Nanti dirukyah dulu, terus nanti diterapi, terus nanti bawakan daun bidara dan garamnya untuk disiramkan di sekolah maupun di rumah. Nanti insya Allah waktu senggang saya tak datang ke sana ya. Monggo sama beliau dulu. Santai mawon nggih. Amin. Sehat selalu nggih. Amin. Jangan gampang bunuh hewan ya.